Kalau dengar kata betutu pasti identik dengan sajian lezat ala Pulau Dewata. Pelopornya Niwayan Tempe, warga Abiansi, Kabupaten Gianyar. Katanya sih ia mulai meracik ayam betutu sejak tahun 1976. Saking enaknya, kelezatan ayam betutu dari Gianyar menjadi populer dan menyebar hingga ke seluruh Bali. Predikat Bali sebagai pulau pariwisata kelas dunia membuat apapun yang tercipta dari sini menjadi pusat perhatian, termasuk adat budaya, kesenian, serta kulinernya yang selalu menarik buat diicip-icip. Berhubung masih harus di rumah aja, kita bocorin deh resep lezat ayam betutu dari Bali. Masak ayam betutu butuh ketelatenan karena makan waktu cukup lama. Bumbu rempah yang dipakai juga berlimpah. Bumbu juga harus ditumbuk supaya mudah meresap ke dalam daging. Perut ayam juga harus penuh dengan bumbu halus ya, fams. Bungkusan daun pisang dan pelepah pinang pada bagian luar supaya ayam gak hangus dan aromanya mantap. Supaya daging matang, bungkusan ayam betutu jangan sampai tersentuh dengan api. Caranya cukup dikepung dengan bara sekam seperti ini aja. Lalu dimasak secara perlahan dengan durasi yang cukup lama. Kebayang dong rasanya, pasti lezat. Oh iya fams, memasak betutu dengan api sekam disebut dengan ayam betutu basah. Kalau ayam betutu kering sih, lebih mudah membuatnya. Ayam nggak perlu dibungkus daun pisang dan ditimbun api sekam. Kalau sudah diberi bumbu, langsung aja digoreng sampai matang. Wah, jadi nih fams. Sajian ikan dari Semarang ini udah yang paling bener deh fams. Mangut kepala manyung namanya. Biarpun cuma kepala, ukurannya itu loh, gede banget. Mangut kepala manyung jadi ikon kuliner kota Semarang fams. Untuk mencicipinya bisa mampir nih ke salah satu warung mangut kepala manyung yang sudah tenar seantero kota. Sedikit lebih mahal dari sajian ikan rumahan, harga mangut di sini tergantung pada besar kepala manyung yang disajikan. Tapi sebanding kok dengan kelezatannya. Satu kepala manyung bisa untuk 2-3 orang fams. Mantap lah pastinya. Selama ini fams, Semarang selalu identik dengan sajian lumpia sebagai ikon kuliner andalannya. Tapi kota klasik yang indah ini fams punya beragam sajian unggulan yang gak kalah bikin lapar, termasuk olahan dari ikan manyung. Ikan manyung sejenis ikan laut yang masuk ke dalam bangsa ikan berkumis. Banyak terdapat di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, ikan manyung juga akrab diolah jadi ikan asin. Biasanya dikenal dengan nama ikan jambal roti. Oh iya, mangut adalah istilah pengasapan ikan dalam bahasa Jawa. Teknik warisan nenek moyang ini membuat kadar air ikan jadi sedikit dan tahan lama. Sebelum teknik pengasapan populer fams, ikan biasanya cuma dijemur di bawah terik matahari. Saat musim hujan tiba, ikan terpaksa dikeringkan dengan bantuan panas api. Hasilnya ternyata lebih enak dengan aroma asap yang menggugah. Kalau sudah diolah, menu masakan kayak begini so pasti istimewa fams. Pedas, gurih, dan agak asam campur-campur jadi satu. Biasanya fams, satu kepala ikan manyung beratnya bisa 2-4 kg fams. Mantap lah, diolah dengan aneka bumbu rempah yang melimpah. Ada sekitar 15 bahan dan bumbu rempah yang diperlukan fams. Mulai dari yang pedas seperti cabai sampai yang beraroma khas seperti pete. Mantap! Sebagian bumbu diulek halus, lalu ditumis hingga harum. Kalau yang suka pedas menggigit, cabainya bisa dibanyakin kok fams. Jangan lupa santan untuk kuah gurihnya. Kombinasi antara racikan santan dengan kepala manyung membuat rasanya jadi manis, pedas, dan gurih-gurih. Yummy! Gak usah lama-lama fams, berhubung kepala ikan udah matang diasapi, 15 menit memasak, sajian mangut kepala manyungnya siap buat disantap. Ini dia fams, favorit sejuta umat. Katanya sih jadi makanan terlezat ke-14 di seluruh dunia. Wah, keren ya. Di Ngawi, Jawa Timur ada sajian sate yang unik banget fams. Bukan dibakar loh, tapi sate dari Ngawi justru direbus alias digodok fams. Walaupun namanya sate godok fams, proses pengolahan ayam kampung menjadi sate nggak cuma direbus aja. Aneka bumbu rempah yang dipakai harus dipisah menjadi 3 bagian. Ada bumbu dasar merebus ayam, bumbu rempah untuk perebusan kedua, dan bumbu untuk kuah satenya.
Bumbu pertama untuk rebusan ayam harus diulek sampai halus, fams. Selama 1,5 jam perebusan, daging ayam kampung jadi empuk dan bumbu meresap sempurna. Kunyit, jahe, lengkuas, dan kemiri jadi kunci kelezatan bumbu untuk sate, fams. Ulek halus bersama bawang dan garam. Tumis sebentar sampai harum. Beri sedikit air, lalu masukin ayam dan godok kembali sampai mantap. Oh iya, dalam bahasa Jawa, fams, godok artinya rebus. Kalau sudah ditusuk lidi, sate godok udah bisa dimakan. Tapi belum jadi ya, fams. Supaya lebih nikmat, ada kuah sebagai pengganti bumbu kacang ala sate kebanyakan. Cukup ulek bawang putih, kemiri, bawang merah, dan cabai sampai halus. Gurihnya bumbu kuah sate bukan dari kacang, tapi dari santan. Wah, mantap nih, fams. Sate godok ala Ngawi emang beda, fams. Gak dibakar sama sekali. Daging ayam kampung yang cenderung alot jadi terasa lembut banget. Apalagi disiram dengan bumbu rempah bersantan yang gurih istimewa. Bikin selera makan makin menggelora. Hihihi. Menu kepiting ini, fams, spesial dari Tanah Ngapak. Namanya kepiting blenes. Perpaduan antara gurih manisnya daging kepiting dengan bumbu rempah pedas yang dominan, endes surendes. Selain punya daging yang tebal, kepiting bakau dari Cilacap ini kaya manfaat. Udah lezat, sehat juga didapat. Mantap! Memasak kepiting yang bercangkang keras emang butuh perlakuan berbeda. Kalau bumbu rempah yang dipakai seadanya, gak mungkin bisa meresap dengan sempurna. Aneka rempah dengan rasa dan aroma pedas yang kuat dibanyakin ya, fams. Oh iya, fams, cangkang keras pada kepiting sebenarnya bentuk pertahanan diri dari predatornya tuh. Capit yang jadi senjata andalannya justru menyimpan daging yang paling enak loh. Merica, kemiri, bawang putih, jahe, dan kunyit juga jadi jurus buat hilangkan aroma amis kepiting. Biar makin mantap, pakai banyak cabai-cabean ya, fams. Hihihi. Tumis bawang merah ya. Cara ini ampuh memperkuat aroma harum tumisan bumbu halus loh. Memasak kepiting juga nggak butuh waktu yang lama. Sama seperti udang atau lobster yang tinggi kandungan protein, kepiting juga berubah warna jadi oranye kemerahan saat sudah matang. Mantap ya, fams. Kepiting blenes ala kampung lautnya siap disajikan nih. Sesuai dengan namanya, fams, kepiting bakau mudah dijumpai di kawasan perairan hutan mangrove atau tanaman bakau. Di Cilacap, Jawa Tengah, ada kawasan bakau yang indah banget pemandangannya. Jangankan ikan atau udang, kepiting bakau yang ada di sini juga banyak, fams. Nelayan di Cilacap memang jago berburu kepiting. Biasanya sih mereka memakai alat khusus yang disebut pintur. Di dalam pintur ada umpan buat kepiting, fams. Kalau lagi beruntung, 1-2 jam umpan bisa dimakan. Tapi bisa juga loh sampai seharian. Hihihi, sabar ya. Fams, berburu kulinernya kita lanjut ke Maluku. Ada kudapan gurih dan nikmat kesukaan warga kota Ambon. Namanya kue cara ikan asar. Ikan asar ini, fans, memakai ikan khas dari Ambon yang diolah dengan cara diasapkan. Asar dalam dialek Indonesia Timur berarti asap. Proses pengasapan bisa membuat ikan asar jadi awet loh, fans. Apalagi kalau nggak dimakan. Hihihi. Biasanya sih, fams, ikan asar dibuat dari ikan tongkol, cakalang, atau tuna. Daging ikannya tebal dan cocok deh buat diasapi. Hasil jadinya, ikan asar ini berbeda dengan cakalang fufu atau ikan asap ala Sulawesi Utara. Tapi konsep dan teknik pengasapannya masih sama kok, fams. Sekitar 8 jam ikan laut yang sudah dicuci bersih dan ditusuk dengan bambu bisa matang karena terpapar asap panas bara api di bawahnya. Pengasapan ikan asar bisa juga diatur sesuai kebutuhan. Ada yang mentah, setengah matang, dan matang. Semuanya enak kok, diolah jadi beragam jenis masakan. Kalau berkunjung ke kota Ambon, ikan asar inilah yang sering dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas oleh para wisatawan. Murah meriah, fams. Kue cara ikan asar ini juga bisa jadi pilihan selain diolah jadi makanan berat. Berhubung rasanya nggak manis sama sekali, isian kue cara penuh dengan rempah dan bumbu dapur pelengkapnya. Ulek semua bumbu sampai halus ya, fams. Jangan lupa, ikan asarnya juga digilas sampai halus. Tumis bumbu sampai harum, dilanjut dengan ikan asarnya. Beri santan secukupnya biar makin gurih.
Kalau takaran santan sudah berkurang, Fems, isian kue cara udah jadi nih. Kalau adonan kuenya udah jadi, tinggal dipanggang aja nih, Fems. Jangan lupa tambahkan isian ikan asarnya ya. Durasi memanggangnya, Fems, cuma 10 menitan aja kok. Ayo, siapa mau? Lumayan nih buat menu buka puasa. Hihihi. Wah, rame ya, Fems. Apa nggak salah lihat nih? Ayam ingkungnya banyak bingits. Semua gunungan ayam tersusun dalam ancak atau ambang dengan aneka hiasan yang menarik. Setiap 3 tahun sekali, begini deh budaya warga desa Gunung Condong, Purworejo, Jawa Tengah sebagai bentuk wujud syukur atas rezeki yang melimpah. Biasanya sih disebut dengan nama tradisi merti bumi alias grebek ingkung. Tradisi ini udah ada sejak ratusan tahun lalu loh. Waktunya juga sudah ditentukan, harus hari Senin atau Kamis Kliwon penanggalan Jawa. Kali ini ada 47 ancak berukuran besar, hasil gotong royong 5 dusun di desa ini. Kalau di total sih kira-kira ada sekitar 9.000 ekor ayam ingkung yang terkumpul. Wah, 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 akeh temen lur. Sebelum acara resmi dimulai, tarian tayub dan dolalak dipentaskan sebagai hiburan. Gak sekedar menghibur, tariannya pun syarat makna mendalam. Membawa pesan tentang kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keren kan? Oh iya, tradisi grebek ingkung dipimpin oleh para pemuka adat dan sudah dimulai sekitar 3 hari sebelumnya. Diawali dengan berziarah ke punden atau lokasi-lokasi yang dianggap keramat. Salah satunya adalah makam Mbah Jati Kusumo, sosok yang pertama kali membuka permukiman di kawasan Gunung Condong. Dari warga desa Gunung Condong, kita bisa belajar nih, Fems, arti dari gotong royong. Membuat dan menyusun 9.000 ekor ayam ingkung jadi gunungan tentu nggak bisa sendirian. Bahan untuk ayam ingkung umumnya adalah ayam kampung jantan. Satu ancak atau gunungan dibiayai secara patungan oleh 8 orang warga. Dalam satu ancak bisa berisi ratusan hingga ribuan ekor ayam, Fems. Semuanya saling berlomba-lomba untuk bikin ancak atau gunungan yang paling bagus, Fems. Maklum deh, setiap gunungan akan dinilai dan diperlombakan dengan hadiah dari panitia sebagai ganjarannya. Bagusnya lagi, Fems, semua ayam ingkung dalam ancak atau gunungan ini nantinya disedekahkan kepada seluruh warga desa di sekitar Gunung Condong, Fems. Wah, baik ya. Eits, tenang, walau namanya grebek ingkung, gak ada acara rebut-rebutan. Pokoknya harus tertib, semua kebagian. Cukup dengan kupon dari panitia, Fems, setiap orang bisa mendapat bungkusan berisi 2 ekor ayam ingkung, jajanan pasar, dan hasil bumi lainnya. Wah, pesta besar nih, Fems. Niatnya emang untuk berbagi kepada sesama, biar semakin berkah. Hihihi. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, sajian ayam ingkung emang erat kaitannya dengan beragam tradisi dan ritual adat, Fems. Filosofinya sih, ayam ingkung melambangkan sifat sombong manusia. Dalam posisi menekuk, kesombongan manusia menjadi tunduk dan takluk pada kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, Fems. Semoga kita terbebas deh dari sombong, pembawa segala penyakit dan mara bahaya. Amin. Fems, sekarang kita melipir yuk ke pesisir Pulau Jawa, tepatnya menuju ke kota Jepara, Jawa Tengah. Di sini banyak yang asik-asik loh. Sebagai kota pesisir, Jepara emang indah banget, Fems. Objek wisata Kepulauan Karimun Jawa jadi salah satu yang paling sering dikunjungi wisatawan. Nggak cuma keindahan alamnya aja, masyarakat Jepara juga dikenal dengan keahliannya dalam bidang seni ukir. Kerajinan ukir kayu jati dari Jepara sudah mendunia loh. Jepara dan seni ukir kayu ibarat 2 sisi koin yang selalu berdampingan. Gak heran kalau Jepara dikenal dengan julukan kota ukir. Ingat Jepara, ingat keindahan seni ukirnya deh. Sentra kerajinan ukir, pabrik, dan gudang kayu dari dulu sampai sekarang menjamur di Jepara. Keterampilan para perajin memahat kerasnya kayu berhasil menyulap beragam limbah kayu, mulai dari jati sampai mahoni, menjadi aneka hasil karya artistik sampai kebutuhan rumah tangga. Wah, salut ya! Bukan proses yang mudah loh membuat kerajinan berbahan kayu jati. Gak cuma kaum prianya aja yang pandai mengukir. Di desa Sukodono, Jepara, Jawa Tengah, tangan terampil kaum wanita gak bisa dianggap remeh.
Katanya sih keterampilan memahat kayu jati sudah diajarkan sejak turun-temurun. Gak heran deh kalau pada bagus-bagus banget hasilnya. Kaum wanita di sini sanggup membuat 1 sampai 2 kursi ukir tuh. Oh iya, jenis kayu jati terkenal dengan tekstur seratnya yang indah. Menjadi salah satu yang paling mahal di dunia karena kekuatan dan daya tahannya. Yang mirip-mirip ada kayu mahoni fams. Masa tanamnya lebih singkat dengan harga yang lebih murah. Tapi sayang, daya tahannya nggak sekuat kayu jati. Setelah proses pengamplasan, kayu jenis mahoni bisa dicat sesuai dengan warna yang diinginkan. Sedangkan kayu jati cukup dipoles dengan vernis saja untuk menonjolkan serat kayunya. Hasilnya keren kan? Gak bakalan nyangka deh kalau pembuatnya kaum wanita. Bangga! Kalau dunia sudah pulih dari wabah corona, boleh banget nih kita nikmati lagi indahnya alam bumi pertiwi. Dari panas teriknya pesisir utara Pulau Jawa, ada surga tersembunyi di tanah kelahiran Ibu Kartini. Yuk kita melancong ke air terjun Setatah yang berada di desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Tepatnya berada di sebelah barat objek wisata Wonopinu Setro. Kalau udah sampai sini, gak basah, gak asik fams. Kita lanjut main air dan berendam sepuasnya. Dinginnya mata air nyenggerin banget deh. Lelah selama perjalanan hilang, badan jadi adem banget. Tapi awas, jangan sampai lengah ya fams. Soalnya di beberapa bagian air terjun sedikit licin. Kalau sampai terpeleset, bisa berbahaya tuh. Suasana yang tenang dengan pemandangan alam yang menawan, sungguh sayang kalau nggak diabadikan. Wisata air terjun Setatah yang masih sangat alami, bikin pengen terus datang lagi dan lagi. Hihihi. Tapi ingat ya fams, jangan rusak alamnya dengan buang sampah sembarangan. Berhubung udah terlanjur basah, kita lanjut main airnya. Masih di Jepara, Jawa Tengah. Ada nih tempat main air yang recommended banget. Cocok deh dikunjungi bersama keluarga untuk mengisi liburan. Tapi nanti ya, kalau corona sudah sirna. Lokasinya berada di Desa Mororejo, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jaraknya nggak jauh kok, cuma sekitar 15 menit saja dari pusat kota. Untuk ukuran objek wisata selengkap dan sebesar ini, fams, nggak usah khawatir sama harga tiket masuknya. Sebanding banget kok sama rasa bahagia yang bisa kalian dapat. Taman rekreasi ini menyuguhkan beragam fasilitas permainan yang menarik dengan seluncuran air yang berbeda. Pokoknya anak-anak bisa happy banget deh fams. Semuanya nggak ada yang nggak asyik. Kalau nggak mau basah-basahan, tenang aja. Aneka wahana permainan di lokasi ini bisa bikin hati senang gembira. Mau main kora-kora, gajah terbang, atau mobil berayun, tinggal pilih aja deh. Kabarnya fams, taman rekreasi air ini diklaim sebagai objek wisata bahari terbesar di Jawa Tengah loh. Katanya sih kapasitasnya bisa menampung hingga 20.000 pengunjung. Wah, gede banget lur. Wahana air yang dibangun di atas lahan seluas 11 hektar ini memiliki kolam renang untuk semua umur. Mulai dari balita sampai orang dewasa. Jadi nggak usah khawatir nggak kebagian ya. Uniknya, dari taman rekreasi air terbesar ini kita bisa sekaligus datang berwisata bahari ke Pulau Panjang. Aksesnya lebih dekat dibandingkan harus melalui Pantai Kartini atau Pantai Bandengan. Apalagi fasilitas perahu untuk mencapai Pulau Panjang juga selalu tersedia loh. Gak gratis sih, tapi biayanya masih terjangkau. 30 menitan aja nyampe. Fams, memiliki pasir putih dan dikelilingi laut dangkal berair jernih, Pulau Panjang menarik buat dikunjungi. Pemandangannya masih alami. Mau menikmati suasana alamnya atau mau seru-seruan dengan wahana air, silakan deh puas-puasin. Yang lucu dan seru, main donat boat fams. Badan udah kayak diombang-ambing fams. Persis kayak cinta aku yang gak jelas di mata kamu. Hihihi, apa sih maumu? Main banana boat juga kalah seru. Kita bakal diajak muter-muter pantai Mororejo sebelum perahu diterbalikin. Aduh, bikin deg-degan aja deh. Hihihi. Kalau pengen cobain pengalaman yang berbeda dan lebih menantang, kalian juga bisa kok menyewa jet ski di pantai ini. Gak usah khawatir, ada cegatan atau tilangan. Kalau nggak bisa naik jet ski, ada si dia kok yang mendampingi. Hihihi. Jangan baper ya sama instrukturnya. Nggak bakal kecewa deh fams, dari mulai seneng sampai deg-degan, campur aduk jadi satu. Duh, jadi ingat kamu. Hihihi.